Perkenalkan, nama saya Adi Armando Febrianta, NPM 202111143. Perkenalkan, nama saya Adelia Patricia Chandra, NPM 20211074. Perkenalkan, nama saya Aditya Haryanto, NPM 202111196. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra, NPM 20211175. Perkenalkan, nama saya Aldi Reza, NPM 20211218. Perkenalkan, nama saya Arya Ardinata, NPM 20211194. Perkenalkan, nama saya Brimo Zairawan, NPM 20211176. Perkenalkan, nama saya Fajarudin Yusuf, NPM 20211100. Perkenalkan, nama saya Ilham Syahjaya, NPM 20211181. Perkenalkan, nama saya Kenny Ayu Putri, NPM 20211119. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri, NPM 202111174. Perkenalkan, nama saya Melayasa, NPM 202111202. Perkenalkan, nama saya Putra Octavia, NPM 20211205. Perkenalkan, nama saya Anggareka Pratiwi, NPM 20211107. Perkenalkan, nama saya Wendri Ardra Kurniawan, NPM saya 202111146. Hukum acara pidana. Istilah hukum acara pidana apakah sudah tepat apabila dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntunan pidana dengan menggunakan istilah straightforward yang berarti menjadi tuntunan pidana bulannya. Straightforward pidananya yaitu acara pidana karena istilah dipergunakan oleh Kementerian Kehakiman Belanda pada saat pembentukannya undang-undang diberadakan ditingkatkan parlemen karena meliputi seluruh prosedur pidana. Ada 3 pendapat tentang apa itu hukum acara, yaitu 1. Menurut Andi Hamzah, istilah hukum acara pidana dalam bahasa Inggris adalah criminal procedure law. Dikiranya tidak tepat dibandingkan daripada istilah untuk digunakan dalam pengistilahan hukum acara pidana. 2. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut. Hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur tentang bagaimana tata cara alat penangkapan perintahan dalam melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan di pengadilan oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seorang dan sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. 3. Menurut Mulyatno, arti hukum acara pidana ialah keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta upaya penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya suatu putusan hakim di pengadilan dan melaksanakan suatu putusan pidana terhadap suatu keputusan pidana. Pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian tentang pembuktian, tetapi hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada 2 pendapat yang menyatakan tentang pengertian pembuktian. Yang pertama, menurut Andi Hamzah, ia mengatakan membuktikan merupakan sesuatu usaha untuk memperoleh pengakuan dari terdakwa dalam pemeriksaan yang menenteramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran material. Yang kedua, menurut Projo Hamijojo, ia mengatakan membuktikan adalah maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa yang diterima akal terhadap kebenaran dari peristiwa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pembuktian ialah suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus bertanggung jawabkannya.
Bila ditinjau dari segi hukum acara pidana, ada beberapa pedoman sebagai berikut. Yang pertama, penuntutan umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang mengajukan segala upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang kedua, terdakwa mempunyai hak untuk kelemahan pembuktian yang telah diajukan penuntut umum sesuai dengan isi undang-undang. Yang ketiga, hakim harus benar-benar mempertimbangkan kekuatan dari pembuktian selama pemeriksaan persidangan. Prinsip-prinsip pembuktian. Satu hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada ketentuan pasal 184 ayat 2 KUHP yang berbunyi hal-hal secara umum sudah tidak perlu dibuktikan. Atau disebut dengan istilah notere feiten. Secara garis besar fakta notere dibagi menjadi dua golongan. Terdapat dua golongan fakta notere antara lain sesuatu atau peristiwa yang tidak diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan keadaan yang demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. 2. Menjadi saksi adalah kewajiban. Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam pasal 159 ayat 2 KUHP yang menyebutkan orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke dalam suatu sidang pengadilan untuk memberikan suatu keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu. 3. Satu saksi bukan saksi atau umum testis nullus testis. Prinsip ini terdapat pada ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini lawan dari prinsip-prinsip pembuktian terbalik yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti. 5. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur sebagaimana pasal 189 ayat 3 KUHP yang berbunyi, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ini berarti bahwa apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Jadi menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembuktian. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembuktian ini terdiri dari sistem pembuktian, jenis alat bukti, cara menggunakan dan nilai pembuktian, dan juga kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Di sini sistem pembuktian ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah sistem pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim belaka atau conviction in time. Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau dari perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinan tidak perlu didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Yang kedua, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif atau positive Wettelich Berwick Theory, di mana suatu perbuatan ini terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim menyatakan si terdakwa terbukti bersalah tanpa harus mempertimbangkan keyakinan sendiri. Dan yang ketiga yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau conviction rasionen, di mana putusan hakim didasarkan pada keyakinannya, tetapi harus juga disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis, dipertimbangkan oleh reasoning yang reasonable. Dan yang keempat di sini adalah
sistem pembuktian dengan berdasarkan ketentuan undang-undang secara negatif atau negatif Wettelich-Berwick Theory, di mana sistem pembuktian ini berada di antara positif Wettelich dengan sistem conviction reasoning. Salah tidaknya seseorang terdakwa ini ditentukan dengan keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian yang dianut pun oleh Peradilan Pidana Indonesia merupakan pembuktian dengan sistem negatif Wettelich Stelsel. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari ruang lingkup pembuktian, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus dilakukan adalah, itu ada 3. Yang pertama, kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Yang kedua, dengan alat bukti yang minimum yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Yang ketiga, selanjutnya dalam perihal pembuktian berlaku asas minimum pembuktian, yang merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu ada 2. Yang pertama, dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, di mana dengan hanya 1 alat bukti yang belum cukup. Yang kedua, kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan yang cepat, dengan 1 alat bukti yang sah saja sudah cukup untuk mendukung keyakinan hakim. Dan yang kedua, ada bukti, barang bukti, dan alat bukti. A. Bukti. KUHP tidak menjelaskan apa itu bukti, namun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindak penyidik dalam membuat berita acara pemeriksaan atau yang disingkat BAP, saksi, BAP tersangka, BAP ahli, atau memperoleh laporan ahli. Menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa haruslah memenuhi unsur-unsur di bawah ini, yaitu ada 4. Yang pertama, berita acara pemeriksaan saksi, dan yang kedua, berita acara pemeriksaan tersangka, dan yang ketiga, berita acara pemeriksaan ahli atau laporan ahli, dan yang terakhir, surat dan barang bukti yang disita menurut ketentuan undang-undang, di mana kesemuanya itu mempunyai alat sebagai alat bukti. Sekian dari saya, terima kasih. B. Barang bukti. Barang bukti ialah benda yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, di mana mempunyai hubungan dengan pihak tindak pidana yang terjadi. Adapun benda-benda yang dikenakan penyitaan adalah yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang mana seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang dipergunakan secara langsung, membuktikan mempersiapkan dari tindak pidana tersebut. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi kepentingan penyidik tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan bagi usaha tindak pidana. Dan yang kelima, benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 3. Alat bukti. Pada pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, maka ia memperoleh keyakinan tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum bahwa yang pertama, alat bukti harus diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang kedua, hakim mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Yang ketiga, keyakinan hakim diperoleh dari minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP ialah A. Keterangan saksi, yang mana dalam hal ini mengenai suatu peristiwa pidana haruslah didengar sendiri oleh saksi dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. B. Keterangan ahli adalah sesuatu keterangan yang diberikan
oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya yang C, surat. Terdapat dua bentuk surat, yakni yang pertama, surat autentik atau surat resmi, dibuat oleh pejabat yang berwenang atau seorang ahli yang berkompeten, atau dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan surat ini dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Yang kedua, surat biasa atau surat di bawah tangan, hanya berlaku jika ada hubungannya isi dari alat pembuktian lainnya, contohnya izin bangunan, akte kelahiran, paspor, kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah, surat izin mengemudi, dan lain sebagainya. Dan yang di bagian D, petunjuk. Dan di bagian E, keterangan terdakwa, di mana keterangan ini terdiri dari pengakuan bukan pendapat, dan penyangkalan baik tentang perbuatan yang ia sendiri lakukan atau diketahui atau dialami atau sebagaimana yang dinyatakan di muka sidang pengadilan. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana sangat erat dengan tujuan hukum pidana, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara singkat, fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran secara material, putusan hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim. Selain itu juga, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran secara material. Mencari kebenaran secara material merupakan tujuan hakim acara pidana. Tetapi usaha hakim dalam menemukan kebenaran secara material itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Berikut ini 3 fungsi hukum acara pidana, yakni 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Pemberian keputusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan keputusan. Dari ketiga fungsi tersebut, hal yang paling penting adalah fungsi mencari kebenaran, di mana setelah menemukan kebenaran yang diperoleh dari bukti-bukti yang dipertunjukkan, maka hakim akan sampai pada putusan. Hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif dalam hukum acara pidana adalah adanya upaya untuk menegakkan ketentuan pidana dan melaksanakan ketentuan dalam hukum pidana. Sementara itu, fungsi preventif dalam hukum acara pidana adalah untuk pencegahan dan upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan. Asas hukum acara pidana. Asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. 1. Asas persamaan di muka umum. Ketentuan tentang asas ini tertuang dalam pasal 5 ayat 1 nomor 14 tahun 1970 yang mengatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 2. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya. Asas ini diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHP, di mana dalam pasal-pasal tersebut tersangka atau terdakwa ditentukan mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas. 3. Asas praduga tidak bersalah. Pengertian tentang asas praduga tidak bersalah ini membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diperlakukan sebagaimana orang yang tidak bersalah di muka pengadilan, sehingga petugas penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan hak-hak yang ada padanya, terlebih mengenai hak asasinya, benar-benar harus diperhatikan dan dilindungi. Adapun asas ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Penjelasan Umum Butir 3C KUHP. 4. Asas hadirnya terdakwa. Dalam asas ini, pengadilan wajib memeriksa perkara pidana dan hadirnya terdakwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas hukum acara pidana bagian kelima dan keenam. Untuk bagian kelima ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dapat kita ketahui dari beberapa pasal, yakni pasal 14 ayat 4, pasal 25 ayat 4, pasal 26 ayat 4, pasal 27 ayat 4, dan pasal 28 ayat 4 KUHP. Yang umumnya dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa apabila telah lewat waktu tahanan seperti tercantum dan dalam ayat sebelumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Pasal 102 ayat 1 KUHP menentukan pula bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa pidana wajib segera melakukan tindakan peneliti pasal 106, 107 ayat 3, 110, 138, dan 140 KUHP juga menunjukkan keharusan tentang cepatnya proses dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Untuk bagian keenam ada asas akusator dan inkusator. KUHP secara tegas menganut asas akusator. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebebasan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa, khususnya untuk mendapatkan bantuan hukum. Asas opportunity. Asas opportunity merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan rumusan dari Abidin Farid, di mana asas ini diatur pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991. Yang 8, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Asas ini berarti bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung dengan lisan terhadap terdakwa maupun terhadap para saksi. Ketentuan tentang asas tersebut diatur pada pasal 154 dan 155 KUHP. Asas peradilan dilakukan oleh hukum karena jabatannya yang tetap. Asas ini berarti bahwa putusan tentang salah satu atau setidaknya suatu perbuatan terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Hakim-hakim yang bertugas dapat memeriksa dan memutuskan perkara adalah hakim-hakim yang diangkat oleh kepala negara sebagai hakim tetap, sebagaimana ketentuan dalam pasal 31 UU nomor 14 tahun 1970. 10. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka di muka umum. Asas ini mengandung arti bahwa sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum. Akan tetapi sidang yang dinyatakan tertutup tersebut, jika hakim mengatakan harus dilakukan dalam sidang terbuka, maka sidang akan dilakukan dengan terbuka. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam pasal 18 UU nomor 14 tahun 1970 dan pasal 195 KUHP. Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa semua keputusan hanya sah dan mempunyai kekuatan umum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.